Masuk bab ancaman kabur dari pertempuran jihad. At-tarhibu minal firari minaz zahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dua ayat dikutipkan dan juga 3 hadis yang judulnya ancaman kabur dari medan tempur jihad haram, kecuali kalau berbaliknya bukan kabur, untuk bergabung dengan pasukan bantuan atau untuk mencari strategi lalu kembali memukul lawan. Itu enggak haram. Ini yang haram, dosa besar, kabur dari medan tempur. Yang kedua, ancaman ghulul, khianat dalam mengambil harta rampasan perang. Belum waktunya dibagi udah ngutil, udah nilep, itu haram. Juga ancaman orang yang tidak mau berjuang berjihad. Mari kita lihat at-tarhibu minal firari minaz zahfi. Ancaman daripada kabur dari peperangan. Wa minal ghulul, daripada mengkhianati ghanimah. Wa min tarkil ghazwi wal jihad, dari meninggalkan perang dan jihad. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di surah Al-Anfal ayat 16. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, siapa yang berpaling dari musuh di hari itu ke arah duburnya, artinya siapa yang berpaling dari menghadapi musuh ke arah belakang. Ini jawaban man, belum ada kalimat istisna, illa, selain berpalingnya, mutaharrifal liqitalin, ya, mengalihkan peperangan. Maksudnya dia berbalik menggiring musuh untuk dia balik menyerang. Au mutahayyizan, atau mundurnya untuk bergabung ila fiatin, kepada pasukan bantuan. Bisa jadi yang bertempur jumlahnya berkurang, minim, dia berbalik lalu bergabung dengan pasukan bantuan. Nah, di luar dua itu, kalau orang berbalik di medan juang, dia kabur ke belakang, jawabannya faqad ba'a bi ghadabim minallah, sungguh dia telah kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Itu ancaman, Allah marah, ya. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya neraka jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. Makanya Nabi ajarkan, kalau belum terjadi perang, la tatamannau liqa'al adu, jangan berharap-harap ketemu musuh. Fa idza laqitumuhum, kalau ketemu di medan tempur, fasbutu, tetap, jangan tinggalkan medan laga. Ya, kalau bahasa kita, musuh pantang dicari. Kalau ada musuh, pantang lari. Ini kagak ada musuh, tangan gue gatel nih, pengen nempeleng orang, jangan dicari-cari musuh.
Tapi kalau sudah ada di medan tempur, pantang lari. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 16. Wa ma kana lin nabiyyi ayyaghul, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dia berkhianat dalam harta ghanimah, harta rampasan perang. Sababun nuzul, sebab turun ini ayat selepas perang Badar hilang sebuah karpet merah. Itu ghanimah, harta rampasan perang, sebuah karpet merah hilang. Orang munafik mulutnya usil, jangan-jangan Nabi yang ngambil. Kan kurang ajar banget tuh munafik. Jangan-jangan Nabi yang ngambil, main tuduh aja. Turun ayat ini menerangkan tidak sepantasnya seorang nabi berkhianat dalam harta rampasan perang. Wa may yaghlul, siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan mendatangkan apa yang dia khianatkan di hari kiamat. Tuh yang dia curi akan jadi beban nanti di lehernya di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsim bima kasabat, kemudian dilunasilah setiap jiwa apa yang dia perbuat, balasannya dilunasi. Wa hum la yuzlamun, sedang mereka itu tidak dianiaya. Jadi artinya tujaza kullu nafsin fil akhirah, bakal diganjar setiap orang di akhirat bijazai ma amilathu, sesuai ganjaran apa yang dia perbuat dulu di dunia. Ya. Jadi nggak pantas seorang nabi mengambil harta rampasan perang. Apa arti ghulul? Lughatan, arti ghulul menurut bahasa al-khianah, khianat. Sedangkan menurut syariat arti ghulul al-akhdhu minal ghanimati bi qoblal qismati bila idnil imam, ngambil harta rampasan perang belum waktunya dibagi tanpa ada izin dari pemimpin. Jadi pembagian ghanimah harta rampasan perang ada aturannya, pemimpin yang menentukan. Belum waktunya dibagi tanpa seizin pemimpin udah main ngambil aja, itu namanya ghulul. Ghulul ini termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Pelakunya nanti akan dicemarkan, bukan saja di dunia, di akhirat juga. Bagaimana dipermalukannya di akhirat? Apa yang dia kutil ditonton oleh orang banyak di akhirat. Dia lagi bawa tuh apa yang dia curi dulu. Dah selesai. Wa yajibu 'alal ghalli raddu ma akhadhahu qabla al-qismah mutlaq. Kalau belum waktunya dibagiin dia ngambil, wajib memulangkannya, mengembalikan apa yang dia ambil. Nah kalau sesudah dibagi dia ngambil, bagaimana tuh? Amma ba'daha fa inda Malik rahimahullahu ta'ala, menurut Imam Maliki yu'dil imamu khumusahu, si pemimpin memberikan kepadanya seperlimanya, wa yatasaddaqu bil baqi, lalu sisanya dia sedekain. Berbeda kalau Imam Syafi'i bilang yuraddu lil imam, udah dibagi dia masih ngutil, dipulangin kepada imam. Itu yang ngambil, wahai imam, nih kami kembalikan. Sama halnya seperti harta yang hilang, kembalikan.
Kita lanjut hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati, jauhi olehmu 7 perkara yang membinasakan. Qila, Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja itu yang 7 perkara? Di sini nggak diulang lagi, hanya fokus pada asyirku billah. Padahal asyirku billah, syirik kepada Allah. Di antaranya lagi wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Di antaranya lagi wat tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan pertempuran. Makanya di sini dikatakan silakan lihat kembali dalam bab qatlin nafsi, membunuh nyawa. Itu termasuk 7 perkara yang membinasakan. Hadis tadi riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud. Hadis kedua dalam bab ini, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil inah, apabila kamu melakukan transaksi jual beli inah, wa akhadtum adnabal baqar, apabila kamu mengambil ekor sapi, wa raditum bizzar'i, kamu senang bercocok tanam, wa taraktumul jihad, kamu tinggalkan jihad, sallallahu alaikum zullan, Allah kuasakan atasmu kehinaan, la yanzi'uhu, yang Allah nggak cabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sebelum kamu kembali ke agama kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya dari jalan Ishaq bin Usaid Nazili Misra. Nah, sekarang kita kupas. Kalau udah melakukan inah, udah memegang ekor sapi, ini maksud ekor sapi di dalam syarah dijelaskan, istaghaltum bil fallahah, kamu sibuk dengan pertanian, terus kamu senang bercocok tanam tapi meninggalkan jihad. Nah, kalau udah keenakan, udah nggak mau berjuang lagi, Allah kuasakan pada kamu kehinaan, Allah kirimkan kehinaan yang nggak bisa terangkat kecuali kalau kamu kembali ke agama kamu. Ini namanya ancaman berat bagi orang yang meninggalkan jihad. Ustadz tadi nyinggung inah. Inah itu apa? Ini masuk dalam bab muamalah. Si Ahmad jual tas kepada si Zaid seharga 200.000 bertempo. Misalnya ngangsur tiap bulan 50.000, 4 bulan lunas, kan begitu. Nah, si Ahmad jual tas nih sama Zaid 200.000 secara bertempo. Lalu si Ahmad beli lagi tuh tas dengan harga yang lebih rendah. Zaid dapat sebulan 2 bulan, Anda beli lagi tuh tas, Anda bayar cash nih 100.000. Si Zaid nerima tuh 100.000.
Tapi Zaid masih punya kewajiban nggak? Masih punya kewajiban, masih kurang. Jadi barang balik kepada si penjual, si Ahmad, ada kelebihan lain nggak dia dapat? Ya, karena si Zaid masih punya angsuran. Menurut Imam Maliki haram begitu. Kalau menurut Imam Syafi'i makruh. Haram nggak? Cuma makruh. Emang ada orang gitu? Ya, pembahasan di muamalah begitu. Berarti ada cara seperti itu. Dia jual tas 200.000 ngangsur, lalu dia beli lagi dengan harga rendah. Tas dia dapat, sisa angsuran dia dapat. Makanya disebut al-inah. Kenapa disebut al-inah? Summiya inatan li'annal bai'a adalahu ainu malihi. Dinamakan inah karena penjualnya balik lagi sama dia barangnya. Tasnya balik nggak? Balik. Dia bayarin lagi dengan harga yang lebih rendah. Tadi tasnya 200.000, dia beli 100.000, 150.000. Jadi menurut Imam Maliki ya haram. Kalau menurut Imam Syafi'i boleh, tapi makruh. Nah, Nabi udah ingatkan, kalau kamu sudah melakukan transaksi jual beli kredit model begitu, inah, kemudian kamu sibuk dengan urusan pertanian, kamu udah senang dengan bercocok tanam, kamu tinggalkan jihad. Itu yang di ujung, kamu tinggalkan jihad. Udah nggak mau berjuang, udah enak ya, Allah bakal kirimkan kehinaan kepada dirimu yang nggak terangkat itu kehinaan sampai kamu balik kepada agama kamu. Kita lanjut di hadis terakhir. Wa an Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, annahu akhbarahu man sami'an nabi. Dia diberitahu oleh orang yang mendengar dari Nabi langsung. Berarti kan sanadnya nyambung tuh. Abdullah bin Syaqiq kagak dengar langsung dari Nabi, dia dengar dari seseorang yang dengar langsung Nabi. Wa huwa biwadil qura, sedang orang itu ada di daerah Wadil Qura. Lalu dia didatangi, waja'ahu rajulun, datang kepadanya seorang laki-laki. Datang menabi ini seorang laki-laki, dia cerita, faqala ustushhida maulaka, telah mati syahid tuanmu. Nabi dengar tuh, telah mati syahid tuanmu. Ya, si laki-laki ngomong sama orang yang mendengar Nabi. Ya. Atau qala ghulamuka, telah mati syahid, gugur pelayanmu si fulan, nggak disebut namanya. Faqala, lalu Nabi bilang, bal yujarru ilanna, dia lagi diseret-seret di neraka. Fi abaatin, fi itu maksudnya lis sababiyah, gara-gara pakaian abaah ghallaha yang dia curi, dia khianati. Jadi rupanya pada perang sebelumnya dia ngutil tuh harta rampasan perang. Kali berikutnya ikut perang mati syahid. Ya.
Orang bilang, ya, itu bosmu tuh mati syahid. Nabi bilang, lagi diseret ke neraka. Gara-gara apa? Abaah, ya, satu jenis pakaian yang dipakai oleh orang Arab yang dia curi, dia khianati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Demikianlah pembahasan kita dari 2 ayat dan 3 hadis. Moga-moga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.